Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya di sini saya akan menjawab persoalan dengan menggunakan aplikasi SPSS dan juga RStudio. Nah, dari data yang sudah disajikan, kita masukkan ke dalam bentuk Excel terlebih dahulu, seperti pada tampilan berikut. Kemudian, kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, untuk mempersingkat waktu, file Excel yang sudah dibuat tadi dimasukkan pada aplikasi SPSS. Nah, nantinya akan seperti pada tampilan berikut. Kemudian yang pertama, ada analisis uji buku dan juga simulator terhadap parameter ketika data data, klik analyze, kemudian general variable, invariant. Nah, pada dependent variable kita masukkan data, ada fix factor, kita masukkan yang kanan, dosis, dan juga relator. Klik model, kita pindahkan ke kanan semua. Kemudian kita klik post off, kita pindahkan juga, dan kita checklist yang dan lalu kita oke. Nah, dapat dilihat pada hasil ujinya, pada signifikansi ulangan itu menunjukkan yang mana nah, artinya ulangan tersebut tidak berpengaruh terhadap nilai KPK. Kemudian ada dosis pupuk itu menunjukkan nilai signifikansi 0,501 yang mana lebih dari 0,01. Maka dosis pupuk itu tidak berpengaruh terhadap hasil KPK. Kemudian pada dosis relator itu menunjukkan nilai 0,475 yang mana lebih dari 0,01. Dapat diartikan bahwa dosis relator tersebut juga tidak berpengaruh terhadap hasil KPK. Namun pada interaksi keduanya, dosis pupuk dan juga relator, itu menghasilkan nilai 0,011 yang mana memberi arti bahwa interaksi keduanya itu sangat berpengaruh terhadap hasil KPK. Oke, selanjutnya pada uji lanjut Johnson ada faktor dosis pupuk ya, itu dihasilkan satu faktor saja. Dapat dilihat pada faktor pupuk dari ketiga perlakuan yaitu P0, P1, P2 itu menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Sedangkan pada faktor relator pada parameter ketika juga sama, dihasilkan satu faktor saja dengan perlakuan K0 dan K2 itu tidak berbeda nyata, sedangkan keduanya itu berbeda nyata dengan K1. Itu. Kemudian kita lanjut pada analisis uji faktor yang selanjutnya. Caranya sama, kita klik general linear model, pilih variat. Pada dependent variable, KPK-nya dikembalikan, kita ubah ke pimpinan. Dapat dilihat bahwa signifikansi ulangan menunjukkan nilai 0,448 yang mana lebih dari 0,05. Artinya ulangan tersebut tidak berpengaruh terhadap anak. Selanjutnya pada signifikansi dosis pupuk itu menghasilkan nilai 0,02 yang mana kurang dari 0,01, maka dosis pupuk itu sangat berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Selanjutnya pada dosis relator
itu menghasilkan nilai 0,07 yang mana itu lebih besar daripada 0,01. Dapat diartikan bahwa dosis relator di sini itu tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Kemudian interaksi keduanya antara dosis buku dan juga relator itu menghasilkan nilai 0,09. Yang artinya interaksi keduanya tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Selanjutnya pada uji lanjutan pada dosis pupuk itu dihasilkan dua subset. Dapat dilihat dari faktor pupuk dari ketiga perlakuan baik P0 sampai P2 itu menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Nah, di sini P0 sebagai A, P2 sebagai A, dan P1 sebagai B. Pada faktor helator, parameter tinggi tanaman, itu juga sama, dihasilkan dua subset di sini. Dengan perlakuan K1 dan K0 itu tidak berbeda nyata, sedangkan keduanya itu berbeda nyata dengan K2. Nah, di sini K1 sebagai A, K0 sebagai AB, dan K2 sebagai B. Kemudian kita lanjut pada analisis kombinasi dari keduanya, yaitu dosis pupuk dan juga helator. Caranya sama. Yang pertama kita uji untuk parameter KTK terlebih dahulu. Nah, di fix faktor kita kembalikan semua. Kita ganti menjadi kombinasi. Seperti tadi. Yang post hot juga sama. Dapat dilihat bahwa hasil signifikansi dari kombinasi terhadap KTK itu menghasilkan signifikansi sebesar 0,026 yang mana lebih besar dari 0,01. Maka dosis dari kombinasi kedua pupuk tadi itu tidak berpengaruh terhadap nilai KTK. Selanjutnya, nah di sini dihasilkan 3 subset, yang mana ada kombinasi P0K0 itu sebagai A, P1K2 sebagai AB, P2K1 sebagai AB, P0K2 hingga P1K1 sebagai ABC, kemudian P2K2 dan P2K0 sebagai BC, dan juga P0K1 sebagai C. Kemudian selanjutnya kita cek pada parameter tinggi tanaman. Caranya sama seperti tadi, namun data dan variabelnya kita menjadi oke. Nah, di sini dihasilkan bahwa signifikansi dari kombinasi terhadap tinggi tanaman itu menghasilkan nilai 0,03, yang mana itu lebih besar dari 0,01. Maka dosis kombinasi ini itu tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Dapat lihat pada angkanya P0K1 sebagai A, P2K0 dan juga P0K0 sebagai AB, P2K2 hingga P0K2 sebagai BC, dan P1K2 dan juga P1K0 sebagai C. Kemudian pada uji korelasi, caranya dengan klik analyze, correlate, bivariate. Jadi di sini kita masukkan semua parameternya. Kita correlation coefficientnya kita pilih yang Pearson, kita oke. Nah, di sini dapat dilihat pada hasil korelasi sebagai berikut. Pada parameter KTK, itu nilai Pearson correlation-nya didapatkan hasil negatif, yaitu negatif
0,245, maka dapat diartikan bahwa hasil KTK ini itu tidak berkorelasi dengan hasil tinggi tanaman, seperti itu. Nah, kemudian untuk memunculkan grafik dilakukan dengan cara klik graf di sini. Kita pilih yang scatter or dot. Kita pilih yang simple scatter. Nah, untuk yang Y kita masukkan tinggi tanaman. Sedangkan yang X kita masukkan yang KTK. Kita klik OK. Sebelumnya untuk memunculkan garis linearnya kita double klik. Kita pilih yang add fin line at total. Kita pilih yang linear. Nah, ini sudah muncul, lalu kita close saja. Nah, di sini dapat dilihat bahwa interpretasi regresi linear yaitu nilai tinggi tanaman pada sumbu Y dan juga KTK pada sumbu X dengan persamaan Y sama dengan 94,54 min 0,05X dengan koefisien determinasi atau R kuadrat linearnya 0,06. Kemudian lanjut pada aplikasi RStudio ya. Kita masuk. Langkah yang pertama yaitu membuat file baru dan klik file, new file, kemudian script. Nah, pada ini ambil 1 kita klik yang import database from Excel. Nah, kita cari file Excel yang sudah kita siapkan. Nah, jangan lupa untuk mengatur dari tipe di setiap faktor dan perlakuan. Untuk range-nya juga diatur, kita lihat dari sini, artinya itu A1 hingga F37, seperti itu. Kemudian sudah kita klik import. Kemudian pada detail 1 kita masuk. Nah, di sini yang pertama kita klik kemudian review research, kita klik lalu run. Nah, di sini akan muncul seperti yang ada di atas, kemudian kita klik analisis. Nah, kita menggunakan 2 faktor, kita pilih yang atas. Kemudian kita file yang kita pilih tadi. Koma. Pilih kedua faktornya, yaitu dosis pupuk dan juga kita tulis 1, lalu kita
Nah, selanjutnya kita ketik print, kemudian run. Kemudian kita klik relasi, satuan Cortez, ini kedua parameter yang akan diuji. Dan juga tinggi tanaman. Kemudian kita klik run. Selanjutnya satu print relasi run. Kemudian kita pilih parameternya juga untuk sumbu X, yaitu KTK. Dan sumbunya untuk tinggi. Bagus. Ini kita klik run. Oke, selanjutnya didapatkan hasil sebagai berikut pada parameter KTK. Pada yang pertama itu ada hasil replication factor, itu menghasilkan nilai sebesar 0,939 sekian, yang mana lebih dari 0,05. Artinya ulangan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai KTK. Selanjutnya pada faktor A atau dosis buku itu menghasilkan nilai 0,501 sekian, artinya dosis buku itu lebih dari 0,05. Yang mana dosis buku itu tidak berpengaruh signifikan terhadap KTK. Begitupun pada faktor B, yaitu hilator, itu juga tidak berpengaruh secara signifikan karena menghasilkan nilai 0,47 yang mana lebih dari 0,05. Dan pada interaksi keduanya, faktor A dan juga faktor B, menghasilkan nilai 0,01 yang artinya kurang dari 0,05. Artinya interaksi keduanya itu berpengaruh secara signifikan terhadap hasil KTK. Selanjutnya, nilai Saviro-Wilk test ini menunjukkan p-value sebesar 0,9388 yang artinya data terdistribusi secara normal karena nilainya itu lebih dari 0,05, sehingga uji ANOVA dan uji lanjutnya bisa dilakukan tanpa perlu melakukan transformasi data. Nah, hasil uji lanjutnya pada
faktor pupuk pada P2 itu bersimbol A, P0 bersimbol A, dan juga P1 juga bersimbol A. Selanjutnya pada faktor helator, sama juga di setiap perlakuannya K0, K1, K2 itu bersimbol A. Kemudian pada parameter pada hasil kombinasi perlakuannya dapat dilihat seperti pada tampilan. Nah, untuk parameter tinggi tanaman, didapatkan hasil PR replication factornya pada ulangan itu sebesar 0,447 sekian, yang mana itu lebih dari 0,05. Artinya ulangan tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil tinggi tanaman. Pada faktor 2, pada faktor A, itu memasukkan nilai 0,002 yang mana kurang dari 0,05, artinya dosis pupuk itu sangat berpengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman. Sedangkan pada helator itu memasukkan 0,06, artinya lebih dari 0,05, yang artinya faktor B ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tinggi tanaman. Sedangkan pada interaksi keduanya, faktor A dan juga faktor B memasukkan 0,08, yang mana tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tinggi tanaman. Kemudian pada nilai Shapiro-Wilk normalitasnya menghasilkan p-value 0,3266. Itu artinya sama, yaitu data terdistribusi secara normal karena nilainya itu lebih dari 0,05, sehingga uji ANOVA dan uji lanjut bisa dilakukan tanpa perlu melakukan transformasi data. Dapat dilihat pada faktor pupuk, untuk P1 bersimbol A, sedangkan P2 dan juga P0 bersimbol B. Pada faktor helator, untuk K2 bersimbol A, K0 bersimbol AB, dan juga K1 bersimbol B. Nah, untuk kombinasi perlakuannya dapat dilihat pada tampilan berikut. Nah, kemudian dapat dilihat pada hasil uji korelasi bahwa nilai p-value-nya sebesar 0,1499, yang mana lebih besar dari 0,05. Artinya, hasil dari tinggi tanaman itu tidak berkorelasi dengan KTK tanah. Kemudian dengan nilai kekuatan korelasi itu menghasilkan nilai negatif, yang artinya tidak kuat atau sangat lemah. Kemudian dihasilkan grafik korelasi antara KTK dan juga tinggi tanaman, dihasilkan sama seperti pada aplikasi SPSS tadi, yaitu didapat hasil persamaan Y sama dengan 94,5 min 0,0539X dengan koefisien determinasi 0,06. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.